Laporan hasil kegiatan PLP1 oleh Sita Agustiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Agustiani, mahasiswi semester 5, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil dari laporan kegiatan PLP1 yang telah saya dan keempat rekan saya, Anissa, Febiana, Nashwa, dan Salsabila lakukan di SMA ISP Tugu Ibu Depok pada tanggal 26 September sampai 6 Oktober. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu PLP1? PLP1 merupakan singkatan dari Pengenalan Lapangan Persekolahan 1, di mana tahapan tersebut menjadi tahapan awal proses pengenalan lapangan persekolahan untuk program sarjana pendidikan melalui kegiatan observasi dan wawancara, guna mempelajari proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, dan biasanya dilakukan oleh mahasiswa pendidikan semester 3 sampai semester 5. Kami telah melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA ISP Tugu Ibu 1 Depok, yaitu Bapak Dr. Andes Catur, dan kepada guru pamong atau guru mata pelajaran matematika, yaitu Ibu Cindy Salsabila MPD. Berikut hasil laporannya. Sekolah SMA Yaspen Tugu Ibu 1 Depok merupakan sekolah menengah atas yang terletak di Jalan Sentosa Raya nomor 2, Depok 2 Tengah. SMA Yaspen Tugu Ibu 1 Depok memiliki 21 ruang kelas yang terdiri dari 7 kelas 10, 7 kelas 11, dan 7 kelas 12, di mana jumlah keseluruhan siswanya kurang lebih terdiri dari 840 siswa. Untuk sarana dan prasarana, terdapat ruang kelas, ruang lab kimia atau biologi, laboratorium fisika, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang BK, UKS, ruang guru, ruang tata usaha, kamar mandi, musola, tempat parkir, dan lain-lain. Pembahasan pertama yaitu karakteristik umum peserta didik. Yang pertama adalah SDM, sumber daya manusia pengajarnya. Bapak Catur selaku Kepala Sekolah SMA Yaspen Tugu Ibu 1 Depok bekerja sama dengan para guru untuk meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Upaya yang dilakukannya yaitu peningkatan sumber daya manusia atau SDM para pengajar seperti guru. Kemudian dilakukan juga pengelompokan atau pemetaan kelas kepada siswi sesuai dengan kemampuan siswi dalam belajar. Selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi dan tata kerja yang diketuai oleh kepala sekolah, bertugas sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, pembaharuan, pendorong, dan di bawahnya terdapat koordinator tata usaha sebagai penyusun program kerja tata usaha, dan di bawahnya terdapat Wakepsek bagian kurikulum, yaitu menyusun program pengajaran dan lain-lain, kesiswaan, sebagai penyusun pembinaan kesiswaan, dan sarana prasarana dalam mengatur menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan sekolah. Selanjutnya ada koordinator BK yang berfungsi untuk memberikan layanan konseling kepada siswa. Dan yang terakhir ada guru atau wali kelas sebagai pengajar utama atau pendidik. Yang ketiga yaitu peraturan dan tata tertib di SMA Yaspen Tugu Ibu 1 Depok. Bapak Catur selaku kepala sekolah telah menerapkan prinsip 7K, yaitu kedisiplinan, kejujuran, kebersihan, keterbukaan, kebersamaan, keindahan, dan kemandirian. Untuk peraturan, tata tertib, dan sanksi siswa telah tertera pada tembok SMA Yaspen Tugu Ibu 1 Depok. Namun pada saat pandemi, penilaian kedisiplinan dilakukan dengan melalui penilaian saat siswa memasuki Zoom meeting atau pengumpulan tugas. Kemudian, SMA Yaspen Tugu Ibu 1 Depok dalam kebersihan juga telah menyediakan tempat cuci tangan jika nantinya akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Selanjutnya kegiatan seremonial formal di sekolah. Pelepasan, seremonial ya, pelepasan dan Yaitu pada poin keempat terdapat kegiatan seremonial formal di SMA Yaspen Tugu Ibu 1 Depok. Di antaranya peringatan hari-hari besar, terutama tentang Hari Besar Kependidikan, kemudian ada juga peringatan atau pelepasan guru dan siswa.
Selanjutnya kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pandemi yang tidak ada, memang tidak diperbolehkan berkumpul. Kalaupun ada, itu beberapa ekskul aja gitu ya, yang bisa virtual. Pada poin kelima yaitu kegiatan rutin yang dilakukan oleh sekolah berupa ekstrakurikuler. Bapak Catur selaku Kepala Sekolah SMA Yaspen 7 Ibu 1 Depok mengatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler di sini atau di SMA Yaspen 7 Ibu 1 Depok tetap dilaksanakan dengan alasan atau dengan syarat secara daring. Kemudian untuk ekstrakurikuler yang mengharuskan adanya perkumpulan dinonaktifkan sementara. Namun, untuk kegiatan lomba, SMA Yaspen 7 Ibu 1 Depok tetap mengikuti perlombaan-perlombaan secara daring. Berikut adalah beberapa tampilan ekstrakurikuler yang ada di SMA Yaspen 7 Ibu 1 Depok. Selanjutnya ada praktik pembiasaan dan kebiasaan baik di sekolah. Yaitu sholat seperti halnya bagi yang muslim, kemudian pelajaran agama di bulan mata pelajarannya apa tuh? PDK ya, baca Quran. Terkait dengan pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di SMA Yaspen 7 Ibu 1 Depok. Di antaranya yaitu sholat tepat waktu dan BBQ, yaitu belajar baca Quran, yang sebelumnya diadakan ketika belum adanya pandemi. Namun, ketika pandemi berlangsung, kegiatan tersebut ditiadakan sementara, dikarenakan banyak siswi yang masih mengeluhkan terkait kuota internet jika dilangsungkan secara daring atau online. Kegiatan pembelajaran, proses penilaian, kendala, dan motivasi siswa selama pembelajaran pada saat pandemi COVID-19. Untuk kegiatan pembelajaran, persiapan utamanya yaitu mental, di mana situasi seperti ini sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Kemudian, pelajaran matematika bukanlah pelajaran yang hanya bisa menggunakan textbook, melainkan harus juga disertai dengan video pembelajarannya. Tidak semua YouTube yang sesuai dengan pola pembelajaran kita. Apalagi kalau misalnya kita kasih soal gitu, biasanya saya akan bahas kayak gitu. Jadi YouTube pun nggak bisa bahas soal kita gitu. Kecuali kita ambil pembahasan dan soal memang dari YouTube gitu. Oleh karena itu, guru dituntut untuk membuat video pembelajaran jauh sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dalam penugasan dan penilaian, dilakukan sistem pretest dan post-test yang akan dikumpulkan di Google Classroom. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang paling terlihat pastinya sikap di sini. Selama kita pembelajaran daring, pasti nggak ada pure murni nilai yang objektif. Untuk tatap maya atau tatap muka secara online dilakukan secara bergantian, di mana dilakukan 2 buah kloter. Di sesi pertama, 30 menit pertama, kemudian IPA 3 dan 4 itu di 30 menit berikutnya. Untuk kloter pertama, 2 kelas yang digabung, untuk kloter kedua, 2 kelas lainnya. Masing-masing kloter melakukan tatap maya selama 30 menit. Kemudian digantikan oleh kloter selanjutnya. Kegiatan pembelajaran daring ini, guru dituntut untuk lebih berinovasi, supaya para siswa tidak merasa bosan saat belajar. Kemudian, bisa juga digunakan model blended learning dengan menggunakan aplikasi sekaligus mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar secara online yang dilakukan saat ini, hambatan utamanya yaitu pada akses koneksi internet. Kita nggak bisa ngontrol anak-anak di rumah seperti apa. Di mana hal tersebut membuat guru-guru kesulitan untuk mengkondisikan siswanya secara optimal. Untuk mengatasinya, SMA Yaspen 7 Ibu 1 Depok menyediakan kelas khusus untuk dilakukannya PJJ di sekolah dengan fasilitas dan prokes lengkap. Dia memang sangat terkendala, itu biasanya sekolah menyediakan tempat gitu. Maksudnya ya silahkan PJJ di sekolah kayak gitu. Proses tatap muka di SMA Yaspen 7 Ibu 1 Depok telah direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2021 dengan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan. Dapat spesifikasi perbedaan dari minat siswa dalam belajar, yaitu terutama dalam belajar matematika. Matematika juga membutuhkan banyak aspek pendukung. Jika dilaksanakan secara daring akan terkesan lebih rumit. Maka dari itu, kebanyakan siswa lebih setuju untuk dilakukan pembelajaran secara luring atau tatap muka.
gitu, terutama di anak-anak perwalian terutama. Jadi sebisa mungkin ketika mereka punya kendala apapun itu, saya pasti maunya selalu fast respon, kayak yang ngingetin absen, yang ngingetin tugas. Kayak yang susah di pandemi ini bukan hanya siswa, bukan hanya mereka, kita juga susah. Dan kita juga nggak bisa menekankan mereka kalau kita nggak menunjukkan kompetensi kita gitu menurut. Sebagai guru matematika, Ibu Cindy Salsabila MPD memotivasi siswa dengan cara menjaga hubungan baik dengan siswa, merespon cepat siswa, kemudian mengingatkan tugas-tugas bagi siswa, dan menghapuskan stigma bahwa matematika itu sulit, sehingga siswa tidak merasa berat untuk menerima matematika tersebut. Ke siswa bahwa terima dulu saya di kelas gitu ya. Maksudnya kita banyak cerita nggak masalah gitu. Tapi nanti kita saatnya belajar. Sekian Pemaparan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan tahap 1 oleh saya Sita Agustiani. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.